Keberadaan mereka sangatlah kuat, jauh melebihi dewa bermata tiga pada umumnya. Ini karena siapapun yang bisa menerobos ke alam dewa spiritual adalah seorang jenius di antara para jenius. Fondasi bagi seorang pejuang manusia untuk menerobos ke alam dewa spiritual adalah dengan membangkitkan garis keturunan dewa. Tanpa membangkitkan garis keturunan dewa, ada kemungkinan 99% seseorang tidak akan mampu menerobos ke alam dewa spiritual. Hanya mereka yang telah membangkitkan garis keturunan tingkat dewa yang memenuhi syarat untuk menerobos ke alam dewa spiritual. Namun, itu saja, banyak orang yang telah membangkitkan garis keturunan dewa tingkat pertama atau bahkan kedua akan gagal menerobos ke alam dewa spiritual. Tentu saja, semakin tinggi tingkat garis keturunan dewa yang terbangun, semakin tinggi pula tingkat keberhasilannya. Alam dewa spiritual bisa berumur 5.000 tahun. Di tanah tandus bagian timur, terdapat ratusan wilayah yang luas. Berapa banyak ahli alam dewa spiritual yang telah terkumpul dalam 5.000 tahun terakhir? Sangat sedikit. Dan berapa banyak generasi muda yang telah membangkitkan garis keturunan dewa? Ada 300 di daftar 1.000 talenta teratas saja, dan ada juga talenta baru. Jika mereka yang memiliki garis keturunan dewa dapat menerobos ke alam dewa spiritual, akan ada ratusan dari mereka di generasi ini. Bagaimana mungkin? Bahkan jika generasi ini berada pada masa keemasannya, akan cukup baik jika 1 atau 200 orang dapat menerobos ke alam dewa spiritual. Banyak jenius tingkat dewa yang bahkan mungkin tidak mampu mengalahkan dewa roh. Itulah sebabnya mereka yang bisa menerobos ke alam dewa spiritual semuanya jenius di antara para jenius. Mereka semua sangat kuat, dan dengan keberadaan seperti itu dalam ras dewa kerajaan bermata tiga, tidak akan mudah bagi kedua kekuatan untuk merebut pilar totem terakhir. Lu Ming, apakah kamu akan bertarung memperebutkan tiang totem terakhir? Huan Zhen bertanya. Bibir Lu Ming membentuk senyuman. Kenapa tidak? Jika kedua belah pihak bertarung, saya mungkin mendapat manfaat darinya. Dengan kekuatan tempurmu, kamu mungkin punya peluang. Sayangnya, saya terluka pada pertempuran sebelumnya dan tidak dapat membantu Anda. Kata Huan Zhen, tidak perlu membantu. Saya hanya akan melihatnya. Lebih baik bersembunyi sendirian. Jika ada kesempatan, saya akan menunggunya. Jika tidak ada kesempatan, lupakan saja. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Huan Zhen merenung sejenak. Tangannya bersinar dan gulungan jimat prasasti muncul. Dia menyerahkannya kepada Lu Ming dan berkata, Lu Ming, ini adalah jimat prasasti aneh yang saya peroleh sebelumnya. Selama Anda mengaktifkannya dengan api energi mental Anda sendiri, Anda dapat menyingkat 8 orang yang persis seperti Anda. Apalagi mereka semua punya aura yang sama. Ini mungkin berguna untuk perjalanan Anda. Lu Ming sangat gembira. Dia tidak menolak dan menyimpannya, sambil berkata, terima kasih banyak, saya pasti akan membalas budi ini di masa depan. Gulungan prasasti ini sangat berharga. Itu sebenarnya bisa memadatkan 8 orang dengan aura yang sama dengan penggunanya. Ini pasti bisa menyelamatkan nyawa di saat kritis. Ini jelas merupakan harta karun yang diperoleh Huan Zhen dari pertempuran Providence. Lu Ming sangat bersyukur karena Huan Zhen bersedia memberikan harta sebesar itu kepadanya. Terima kasih kembali. Anda menyelamatkan saya sebelumnya. Huan Zhen tertawa. Dia adalah pria tampan yang bisa membuat wanita iri. Kalau begitu aku akan pergi ke ibu kota. Jika ada sesuatu, kamu bisa menghubungiku kapan saja. Kata Lu Ming. Kemudian, dia melihat ke arah Bai Chixue, yang tidak jauh darinya, dan berbalik untuk pergi. Lu Ming, Bai Chixue memanggilnya dari belakang. Nona Bai, jangan khawatir, saya akan baik-baik saja. Lu Ming tersenyum dan tidak banyak bicara. Dia menuju ibu kota. Kenapa dia memanggilku Nona Bai? Bukankah kamu baru saja memanggilku Chixue? Bai Chixue melihat punggung Lu Ming saat dia pergi, melamun. Ada rumor bahwa selama perang di 9 naga, Lu Ming melakukannya demi seorang wanita. Mungkinkah wanita itu kekasih Lu Ming? Memikirkan hal ini, Bai Chixue menghela nafas panjang, dan matanya terlihat sedikit sedih. Titik. Seberkas cahaya melesat melintasi langit, menempuh jarak 100 mil dalam sekejap. Tidak lama kemudian, Lu Ming kembali ke wilayah tempat kota kekaisaran ras dewa bermata tiga berada. Dia mengukir susunan untuk dirinya sendiri untuk menyembunyikan auranya, dan kemudian terus bergerak maju. Segera, sebuah kota megah muncul di depan mereka. Ini adalah kota kerajaan ras dewa bermata tiga. Ada tentara dewa bermata tiga yang berpatroli di tembok kota yang tinggi dan megah, siang dan malam. Terakhir kali, keajaiban dari kedua belah pihak menyerang ibu kota, dan ini menyebabkan ras dewa bermata tiga menjadi lebih berhati-hati. Saya akan menunggu di sini. Saya kira kedua belah pihak akan mulai bertarung dalam beberapa hari. Lu Ming bersembunyi di tempat rahasia dan mengamati ibu kota dari jauh. Suatu hari, 2 hari. Waktu berlalu hari demi hari, namun tidak ada pihak yang mengambil tindakan. Jelas, kedua belah pihak memiliki ide yang sama, menunggu pihak lain mengambil langkah pertama, dan kemudian memperoleh keuntungan. Di hari terakhir,
kedua belah pihak akhirnya tidak bisa menahan diri dan menyerang di waktu yang hampir bersamaan. Dari selatan dan utara ibu kota, masing-masing terdapat lebih dari 100 lampu pelangi, bergegas menuju ibu kota dengan kecepatan ekstrim. Kedua belah pihak telah mengirimkan lebih dari 100 orang. Masing-masing dari mereka adalah favorit surga di antara favorit surga, dan mereka sangat kuat. Serangan musuh. Dan EBSCP, mati. Raungan keras segera meletus dari ibu kota ras Dewa Bermata Tiga, dan seluruh kota meledak dengan energi yang kuat. Membunuh. Teriakan perang mengguncang langit. Lebih dari 100 orang dari utara dan selatan menyerbu ibu kota seperti pisau tajam. Masing-masing dari mereka adalah favorit surga yang bisa melompati beberapa level dan membunuh lawan mereka. Mereka sangat kuat, terutama favorit surga seperti Luo Tian. Dia begitu kuat sehingga dia bisa dengan mudah membunuh kultivator alam embrio roh tingkat 9. Cahaya terang bersinar, dan meskipun ras Dewa Bermata Tiga memiliki banyak orang, mereka langsung terbunuh. Kedua belah pihak dengan cepat bergegas menuju pusat ibu kota. Beberapa orang yang memimpin itu sangat kuat. Lu Ming memperhatikan dari jauh dan matanya menyipit. Di sisi utara adalah tentara sekutu dari Istana Surgawi Surga Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Setan Langit. Beberapa orang yang memimpin sangatlah kuat. Serangan mereka meletus dan membunuh siapa saja yang menghalangi mereka. Seorang pemuda berjubah emas yang mengenakan mahkota emas menebas dengan pedangnya. Terlepas dari apakah mereka berada di alam embrio roh tingkat 9 atau 8, mereka semua terbunuh dalam satu gerakan. Lu Ming bahkan menemukan bahwa keberadaan kuat dengan embrio roh yang sempurna dibunuh olehnya dengan satu tebasan. Kuat, sangat kuat. Aura pria ini mirip dengan Di Feng. Dia pasti Disen, talenta terbaik di antara generasi muda di wilayah Tandus Timur dan yang teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Mata Lu Ming berkedip dengan semangat juang yang kuat. Kaisar Dewa juga merupakan keturunan Kaisar Bela Diri Di Yi, tapi dia sangat berbakat. Beberapa orang mengatakan bahwa bakatnya tidak lebih lemah dari Kaisar Bela Diri Di Yi ketika ia masih muda, dan ia memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar di masa depan. Selain kaisar, Sekte Mayat Surgawi dan Lembah Iblis Surgawi juga memiliki favorit surga yang kuat. Di selatan, di benua pedang berdarah, ada juga putra surga yang bangga pada tingkat yang sama dengan tingkat Dewa Kaisar. Hanya dalam beberapa menit, mereka telah melewati banyak rintangan dan hendak mencapai pusat ibu kota. Kamu masih berani menyerang, kamu sedang mencari kematian. Tiba-tiba, suara gemuruh keras terdengar dari pusat kota Yunwu. Kemudian, seberkas cahaya dengan kilat menyambar ke arah Dewa Kaisar. Dewa Kaisar menyerang dengan pedangnya dan menghancurkan berkas cahaya itu, tetapi dia juga dihentikan. Kemudian, beberapa berkas cahaya meledak secara berurutan, melesat ke arah utara dan selatan. Benua pedang berdarah dan wilayah Tandus Timur sama-sama diserang. Jadi masih ada orang tua sepertimu. Kalian blokir Dewa Bermata Tiga lainnya, dan kami akan mengambil pilar totem. Suara Kaisar Dewa terdengar. Kemudian, dia, bersama dengan paragon paling kuat dari suku Iblis Surgawi dan Sekte Mayat Surgawi, menyerang ke depan seolah-olah mereka telah bertemu dengan pasangan mereka. Pedang Ki dan cahaya sabar melonjak ke langit di ibu kota. Dan EBSCP, benua Bloodblade juga melakukan hal yang sama. Beberapa yang terkuat menyerang ke depan sementara yang lain memblokir Dewa Bermata Tiga lainnya. Tampaknya masih ada orang yang akan menerobos ke alam dewa spiritual di kota Yunwu. Jika tidak, tidak ada yang bisa menghentikan Dewa Kaisar dan yang lainnya. Mata Lu Ming berkedip dan dia tersenyum. Pihak lain bersaing dengan yang kuat, yang memberinya kesempatan. Lu Ming berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju ibu kota. Pertama, dia datang dari utara, melalui rute yang diambil oleh 3 kelompok dari Istana Langit Empyrean. Dan EBSCP, hampir tidak ada penghalang di sepanjang jalan, dan ras Dewa Bermata Tiga semuanya telah ditarik ke tengah. Di tengah perjalanan, ia melihat banyak mayat Dewa Bermata Tiga. Angsa, Lu Ming mengendalikan 9 garis keturunan naganya dan mulai melahapnya dengan gila-gilaan. Tentu saja, dia tidak mau repot-repot melahap mereka yang levelnya lebih rendah. Dia hanya melahap mayat makhluk ras Dewa Bermata Tiga dari alam embrio roh tingkat ke-7 ke atas. Satu demi satu, mayat ras Dewa Bermata Tiga berubah menjadi mayat kering. Sepanjang jalan, dia telah melahap lebih dari 30 alam embrio roh tingkat 7, selusin alam embrio roh tingkat 8, alam embrio roh tingkat 5 hingga 6 ke 9, dan bahkan mayat Dewa Bermata Tiga dengan embrio roh yang disempurnakan. Esensi darah dan energinya sangat kaya. Kedua belah pihak masih bertarung. Ayo cari tempat untuk memperbaikinya. Lu Ming bergegas ke sebuah ruangan kecil dan memasuki diagram gunung dan sungai. Dia memfokuskan seluruh energinya untuk memurnikan energi yang telah dia konsumsi. Mengaum. Tidak lama kemudian, ke-9 naga itu mengeluarkan raungan panjang. Di atas 5 cakra emas, ada 1 cakra lagi. Garis keturunan tingkat dewa peringkat 6. 9 garis keturunan naga akhirnya naik 1 tingkat, mencapai tingkat dewa peringkat 6.
Dengan kemajuan garis keturunan 9 naga, kecepatan pemurnian energi telah meningkat beberapa kali lipat. Ledakan, ledakan, ledakan. Di dalam tubuhnya, esensi sejatinya bergemuruh dan sangat agung. Embrio rohnya terus-menerus dipadatkan dan perlahan menyusut. Seolah-olah keberadaan yang kuat sedang dipupuk di dalam embrio roh. 1 jam kemudian, seluruh energi di tubuhnya telah dimurnikan hingga bersih. Puncak alam embrio roh tingkat ke-7. Hati Luming tergerak. Sebelumnya, budidayanya berada pada tahap awal alam embrio roh tingkat ke-7. Sekarang dia telah mencapai puncak alam embrio roh tingkat ke-7, Luming sedikit terkejut karena dia belum menerobos ke alam embrio roh tingkat 8 setelah melahap begitu banyak dewa bermata 3 yang kuat. Di sisi lain, ranah niatnya mengalami beberapa terobosan. Di luar diagram gunung dan sungai, masih terdengar suara gemuruh. Tampaknya pertempuran masih berlangsung. Sudah lebih dari 1 jam dan mereka masih bertengkar. Tampaknya Dewa Kaisar dan yang lainnya telah menghadapi lawan yang kuat. Aku akan pergi dan melihatnya. Luming dengan hati-hati meninggalkan ruangan dan bergegas ke pusat ibu kota. Kecepatannya sangat cepat, dan dia menyembunyikan auranya. Dia terus berkedip dalam kegelapan, dan hampir tidak ada yang memperhatikannya. Di tengah ibu kota, ada sebuah alun-alun besar. Di tengah alun-alun terdapat pilar batu dengan berbagai ukiran di atasnya. Itu adalah pilar totem. Dan di sekitar alun-alun, terjadi pertempuran sengit. Aura yang luas memenuhi udara. 2 dari dewa bermata 3 itu sangat kekar. Tingginya lebih dari 10 meter, dan aura yang mereka pancarkan hampir mencapai alam dewa spiritual. Dewa Kaisar dan 2 pemuda kuat lainnya bekerja sama untuk melawan dewa bermata 3. Beberapa pemuda kuat dari benua Bloodblade juga bergabung untuk melawan ras dewa bermata bersinar. Lebih jauh lagi, dewa bermata 3 yang tak terhitung jumlahnya menyerang yang terpilih lainnya. Tiang totem berada tepat di depannya, tapi dia tidak bisa meraihnya. Ini adalah kesempatanku. Mata Luming berbinar. Pelindung tulang di tubuhnya berubah menjadi bentuk lain. Dia mengambil 1 langkah ke depan dan tiba-tiba bergegas ke depan. Membunuh. Salah satu dewa bermata 3 memperhatikannya dan mengayunkan kapaknya ke arah Luming. Luming melayangkan pukulan dan dewa bermata 3 itu terbunuh. Ketika orang-orang dari Istana Ilahi Surga Empir, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Iblis Surgawi melihat Luming, mereka berpikir bahwa dia adalah seorang jenius di pihak mereka dan tentu saja tidak menghentikannya. Bang! Bang! Luming membunuh beberapa orang surgawi bermata 3 berturut-turut dan menggunakan langkah menghentak surga 9 naga. Tubuhnya bersinar dengan cepat seperti seberkas cahaya. Dia melewati banyak medan perang dan mendekati medan perang tempat Dewa Kaisar dan yang lainnya bertempur. Dia tidak berhenti dan terus berlari menuju tiang totem pusat. Semut, kamu sedang mencari kematian. Dewa bermata 3 yang bertarung dengan Disen dan yang lainnya sangatlah kuat. Mata ketiga di gelabelanya memancarkan seberkas cahaya yang menembus Luming. Luming terkejut dan dia menghindar beberapa kali, mundur 100 meter untuk menghindari serangan itu. Apa? Dewa Kaisar dan yang lainnya juga melihat ke arah Luming. Mereka mengerutkan kening. Penampilan Luming sangat asing dan auranya tersembunyi sepenuhnya. Dia termasuk dalam kekuatan manakah? Dia sebenarnya ingin mengambil tiang totem untuk dirinya sendiri. Kamu ingin mengambil pilar totem. Angan-angan. Dan EBSP, enyahlah. Dewa bermata 3 yang tinggi dan kokoh itu meraung, tetapi saat dia melakukannya, dia memuntahkan seteguk darah. Sepertinya ada energi tak kasat mata yang menekannya. Di dunia ini, ras dewa bermata 3 tidak dapat menerobos ke alam dewa roh. Dia dengan paksa menerobos ke alam dewa roh dan ditekan oleh hukum langit dan bumi. Dia berada di ambang kematian. Dewa Kaisar mengeluarkan raungan panjang dan bertarung sekuat tenaga. Kedua dewa bermata 3 ini telah dengan paksa memasuki alam dewa spiritual dan ditekan oleh hukum, sehingga mereka tidak dapat menggunakan kekuatan mereka sama sekali. Kalau tidak peduli betapa berbakatnya Dewa Kaisar dan yang lainnya, mereka tidak akan bisa menandingi ahli dewa spiritual. Mereka bahkan tidak bisa memblokirnya. Perbedaan antara embrio roh dan dewa roh terlalu besar. Sulit untuk dilampaui karena orang-orang di alam dewa roh adalah orang-orang dengan keajaiban luar biasa. Saya hanya bisa menggunakan gulungan prasasti. Mata Luming berkedip dan jimat prasasti yang diberikan Huan Zhen kepadanya muncul di tangannya. Begitu dia membukanya, energi mentalnya menyebar. Bas! Gulungan prasasti bersinar dan tubuh Luming tiba-tiba ditutupi oleh sebuah susunan. Kemudian, tubuhnya bergetar dan terbelah menjadi 12 Luming. Total ada 13 Luming. Tentu saja, begitu dia menggunakan gulungan jimat prasasti ini, dia akan kembali ke penampilan aslinya. Namun, ke-13 Luming memiliki penampilan dan bentuk tubuh yang sama persis. Bahkan aura mereka pun sama. Ini adalah kesempatan bagus. Mengenakan biaya, Luming sangat gembira. Dengan satu pemikiran, ke-13 sosok itu berpencar dan berlari menuju tiang totem dengan kecepatan tinggi. Ras dewa bermata 3 tercengang, begitu pula Kaisar Dewa. Luming, itu dia.
Kaisar Dewa berteriak dengan dingin. Dia telah mengenali Luming. Brengsek, Dewa bermata tiga berteriak dengan marah. Seberkas cahaya keluar dari gelabelannya, mengarah ke salah satu Luming. Sosok Luming berkedip tanpa henti saat dia menghindari sinar itu. Mata Dewa bermata tiga terus memancarkan sinar cahaya, dan akhirnya, setelah mengalami banyak kesulitan, mereka berhasil mengenainya. Luming itu hancur, tapi 12 lainnya terus menyerang ke depan. Huff, jangan pikirkan itu. Dewa Kaisar dan yang lainnya juga mengambil tindakan, tidak ingin Luming mengambil tiang totem. Di sisi lain, benua Bloodblade dan Dewa bermata tiga yang berperang melawan mereka juga bergerak untuk menghentikan Luming. Orang-orang di benua Bloodblade tidak ingin Luming mendapatkan tiang totem. Namun, mereka tidak tahu yang mana tubuh asli Luming dan hanya bisa menyerang secara acak. 12 sosok Luming yang tersisa berkedip terus-menerus, menghindari serangan dan mendekati tiang totem. Bang, bang, dengan begitu banyak ahli yang memblokir Luming, tentu saja mustahil baginya untuk menghindari semuanya. Dia dipukul terus-menerus dan tubuhnya roboh satu demi satu. Namun pada akhirnya masih ada 2 jenazah yang berhasil mencapai tiang totem tersebut. Ah, sial, tidak. Pemuda dari benua Bloodblade berteriak dengan marah. Mata Kaisar Ilahi dan yang lainnya bersinar. Mereka tidak terlalu bersemangat. Tidak peduli apa, Luming berasal dari timur yang mandul. Jika dia merebut tiang totem, dia bisa membantu timur yang tandus untuk membuka kota kuno Providence. Adapun nilai takdirnya, dia bisa saja merebutnya dari kota kuno Providence. Ketika mereka memikirkan hal ini, mereka tidak bergerak. Bangkit, kedua sosok Luming memeluk tiang totem pada saat bersamaan dan meraung. Dengan ledakan keras, tiang totem dicabut oleh Luming. Saat dia melakukannya, seberkas cahaya turun dari langit dan mendarat di Luming. Serangan dari segala arah diblokir oleh pancaran cahaya. Pada saat ini, ras Dewa bermata tiga, Kaisar Ilahi, dan yang lainnya tidak menyerang Luming. Tidak, Paragon dari benua Bloodblade mengeluarkan raungan marah dan menyerang Luming dengan panik. Sayangnya, tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka terhalang oleh cahaya. Bas, dan EBSCP, Wash. Pada saat ini, pilar cahaya turun dari langit dan menyelimuti para pemuda di benua Bloodblade. Kemudian, saat mereka meraung dengan enggan, para jenius dari benua Bloodblade semuanya menghilang di tempat dalam sekejap. Jelas sekali bahwa mereka telah gagal dan diteleportasi. Ledakan. Saat ini, tiang totem di tangan Luming bergetar hebat. Itu berkedip-kedip dengan cahaya dan kemudian terbang ke langit. Kemudian, Luming menyadari bahwa tiang totem lain di cincin penyimpanannya telah terbang keluar dari cincin penyimpanan dengan sendirinya dan ke langit. Pilar totem juga terbang keluar dari cincin penyimpanan Dewa Kaisar dan yang lainnya. Yang paling mengejutkan adalah Dewa Kaisar. 2 di antaranya terbang keluar dari cincin penyimpanannya pada saat bersamaan. Beberapa juta mil jauhnya dari ibu kota, seorang pria gemuk membawa kapak besar. Di sampingnya ada seorang wanita cantik. Keduanya dengan santai berjalan di langit. Mereka adalah Kong Jin yang gendut dan Ruan Tingting. Tiba-tiba, wajah si gendut berubah. Pilar totem terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Pilar totem bersinar dan menembus angkasa, terbang ke kejauhan. Saat berikutnya, si gendut bereaksi dan menjerit nyaring, "Ah, tiang totemku." Pilar totem yang dia peroleh dengan susah payah sebenarnya telah terbang dengan sendirinya. Dia segera terbang ke arah pilar totem. Ledakan, ledakan, ledakan. Langit di atas kota kekaisaran bergetar ketika pilar totem mulai berkumpul. Segera, 10 dari mereka berkumpul dan membentuk susunan aneh di langit. Saat ini, pertempuran di ibu kota berhenti. Mata semua orang tertuju pada langit. Ledakan, pilar totem berkumpul, dan cahaya terang melonjak ke langit. Ruangan itu terkoyak oleh cahaya, dan sebuah lubang besar muncul. Dari dalam, sebuah kota kuno yang besar dapat terlihat. Titik 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 titik. Di hutan belantara timur, para petinggi istana langit Empyrean, sekte mayat surgawi, lembah iblis langit, dan sekte jimat-jimat semuanya berkumpul di portal teleportasi kuno masing-masing, yang merupakan pintu masuk ke pertempuran takdir. Sekte jimat-jimat, Bai Sijin, Du Songjue, dan anggota senior lainnya, serta beberapa tetua yang kuat, semuanya berkumpul di area dekat batu kuno. Batas waktu 1 tahun akan segera tiba. Saya ingin tahu apakah kota kuno Providence dapat dibuka kali ini. Du Songjue menghela nafas. Tidak mudah untuk membuka kota kuno Providence, dan sebagian besar pertempuran untuk Providence di masa lalu bahkan tidak mampu membukanya. Berapa kali bisa dibuka adalah minoritas. Saya berharap bisa dibuka. Namun, begitu dibuka, murid sekte jimat-jimatku akan berada dalam bahaya. Bai Sijin menghela nafas. Para tetua lainnya juga menghela nafas. Mereka berkonflik. Setelah pembukaan kota kuno Providence, itu akan menjadi pertempuran terakhir. Ini adalah kesempatan bagi murid sekte jimat, tapi juga sangat berbahaya. Tanpa kekuatan, mereka hanya akan dibunuh oleh orang lain. Pada saat yang sama, mereka memikirkan Luming.
Mereka ingin Luming menjadi yang teratas dalam daftar 1000 talenta terbaik, tetapi mereka tahu itu terlalu sulit. Yang terpenting, waktu Luming terlalu sedikit. Sebelum pertempuran Providence, kekuatan tempur Luming hanya bisa bersaing dengan mereka yang berada di peringkat terbawah dari 100. Namun, 100 orang teratas dalam daftar 1000 talenta teratas semuanya lebih kuat dari yang terakhir. Akan terlalu sulit bagi Luming untuk mengejar mereka dalam setahun. Bagaimanapun, dia akan meningkat, begitu pula para jenius lainnya. Mereka tidak memiliki banyak harapan di hati mereka. Waktu perlahan berlalu. Tiba-tiba batu itu mulai bergetar dan mengeluarkan cahaya terang. Itu diaktifkan. Formasi teleportasi telah diaktifkan, yang berarti kota kuno Providence telah diaktifkan. Bai Sijin dan yang lainnya sangat gembira. Ayo pergi. Kita akan memasuki kota kuno Providence. Teriak Du Songjue. Semua orang melangkah maju dan memasuki susunan teleportasi. Pada saat yang sama, di Istana Surgawi Surga Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, dan Lembah Setan Langit, ada juga sebuah batu kuno yang bersinar. Para petinggi dari ketiga pihak masuk ke dalam susunan teleportasi dan menghilang. Di tanah tandus bagian timur, di atas gunung tandus, suara gemuruh yang mengejutkan tiba-tiba datang dari kehampaan yang tak berujung. Angin dan awan berkumpul, kilat menyambar, dan guntur bergemuruh. Tiba-tiba, kehampaan yang tak berujung retak, dan retakan spasial yang besar muncul. Kemudian, sebuah kota kuno muncul dari sana. Kota kuno ini memiliki panjang dan lebar lebih dari 10.000 mil. Di tengah kota, ada panggung pertempuran besar-besaran. Panggung pertarungan terbuat dari logam aneh dengan pola aneh di atasnya. Di sekeliling ring pertarungan terdapat deretan kursi berbentuk cincin. Itu seperti kolosseum. Duduk di kursi, seseorang dapat melihat ke bawah dan melihat segala sesuatu yang terjadi di arena pertarungan. Tidak ada tribun di sisi utara panggung pertempuran. Sebaliknya, ada tangga panjang yang membentang dari bawah hingga ke panggung pertempuran. Tiba-tiba, 4 pusaran hitam muncul di langit di atas tribun, dan banyak sosok muncul. Di salah satu pusaran, Bai Sijin, Du Songjue, dan leluhur sekte boneka simbol lainnya muncul. Di sisi kanan sekte jimat-jimat, siluet yang dipenuhi ki mayat dan ki hantu muncul. Mereka adalah petinggi sekte mayat surgawi, semuanya sangat kuat. Khususnya, ada sosok tinggi di antara mereka. Dia diselimuti oleh ki mayat yang tak ada habisnya, dan penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas. Auranya tidak kuat, tetapi memberikan tekanan yang sangat besar kepada orang-orang. Mayat Kaisar dari Sekte Mayat Langit. Setelah melihat sosok ini, Bai Sijin dan murid lainnya berkontraksi dan mereka menjadi sangat serius. Mayat Kaisar dari Sekte Mayat Langit adalah ahli jalur kedaulatan, setara dengan Kaisar Bela Diri Di. Mereka terkenal di seluruh wilayah tandus bagian timur. Kali ini, bahkan Mayat Kaisar telah muncul, yang menunjukkan betapa pentingnya pertempuran Providence ini. Untungnya, kota kuno Kismet mirip dengan pintu masuk pertempuran Kismet. Ada penindasan yang kuat, dan semakin tua penindasannya, semakin kuat penindasannya. Bahkan ahli Imperial Dao akan sangat tertekan di sini, dan mereka tidak akan mampu menampilkan banyak kehebatan pertempuran mereka. Itu sebabnya mereka tidak terlalu khawatir. Jika mereka berada di luar, Kaisar Zombie bisa membunuh mereka semua sendirian. Di sisi kanan Sekte Mayat Surgawi, sekelompok orang lain juga muncul. Mereka berasal dari Istana Surgawi Surga Empyrean. Kepala klan dari 6 klan besar kuno semuanya ada di sini. Ada juga beberapa orang yang memancarkan aura yang sama mengesankannya. Jelas sekali, mereka adalah karakter yang setingkat dengan kepala klan dari 6 klan besar. Pemimpin Istana Surgawi Surga Empyrean tidak terbatas pada kepala klan dari 6 klan besar kuno. Namun, tatapan Bai Sijin dan yang lainnya langsung melewati mereka dan mendarat pada seorang pria paruh baya berjubah ungu dan emas. Kaisar Bela Diri Di. Bai Sijin dan yang lainnya terkejut. Kaisar Bela Diri Di datang sendiri. Kaisar Bela Diri Di terkenal di Timur Tandus. Ia mendirikan Istana Ilahi di Tian dan menjadikannya kekuatan manusia terbesar di Timur Tandus. Ia begitu terkenal dan berkuasa sehingga beberapa orang menjulukinya sebagai Kaisar nomor 1 di Timur Mandul. Bahkan mayat Kaisar pun lebih lemah. Terlebih lagi, Bai Sijin dan yang lainnya mengetahui bahwa Di lah yang diam-diam membunuh Lian Chang. Mereka membenci dan takut pada Kaisar Bela Diri Di. Ketika Kaisar Bela Diri Di muncul, dia melihat langsung ke Sekte Jimat seperti 2 pedang dewa yang sangat tajam. Meskipun Kaisar Bela Diri Di benar-benar ditekan di sini, hal itu masih memberi banyak tekanan kepada orang-orang. Bai Sijin, Du Songjue, Meng Chong, dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka seolah-olah ada batu besar yang menekan hati mereka. Hanya satu orang yang tampak tenang saat dia menatap Kaisar Bela Diri Di. Yan Kuangtu. Yan Kuangtu dan Sekte Jimat-Jimat juga memasuki tempat ini. Alis Yan Kuangtu berkilat, dan Maha Guru 9 Matahari keluar. Setelah 1 tahun, jiwa 9 matahari tertinggi menjadi berkali-kali lebih kokoh dibandingkan tahun lalu. Itu hampir kokoh,
dan kekuatan jiwanya kuat dan stabil. Dia juga memandang Kaisar Bela Diri Di Yi. Seberkas cahaya terang terpancar dari mata Kaisar Bela Diri Di Yi, dan niat membunuh yang kuat memenuhi udara. Meskipun dia tidak berbicara, dia sudah menjelaskannya. Menurutmu apakah bersembunyi di Sekte Jimat-Jimat akan ada gunanya? Kepala keluarga klan Wang memandang Yan Kuangtu dan yang lainnya dengan mata dingin. Sekte Jimat-Jimatmu juga akan hancur cepat atau lambat. Saya bertanya-tanya berapa banyak orang dari Sekte Jimat-Jimat yang mampu mencapai kota kuno Providence dalam pertempuran Providence ini. Saya harap mereka tidak semua mati. Tuan dari keluarga Jiang berkata dengan dingin. Jangan khawatir, murid Sekte Jimat-Jimat secara alami akan memiliki peluangnya sendiri. Bai Sijin berkata dengan suara yang dalam. Tidak ada gunanya menjadi keras kepala. Segera, Anda akan melihat kenyataannya. Kata Patriark klan Wang dengan dingin. Kali ini, Bai Sijin dan yang lainnya tidak menjawab. Tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Di, aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Anda memiliki dua murid yang sangat kuat. Kamu bahkan tidak menginginkan cucumu, yang membuatku sangat iri. Saat ini, sebuah suara datang dari arah lain. Itu adalah suara wanita, tapi penuh pesona. Itu membuat jantung orang berdetak lebih cepat dan jantung mereka bergetar. Pandangan semua orang beralih ke sumber suara. Demoniki memenuhi udara. Para iblis dari lembah iblis langit telah tiba. Salah satu wanita berusia sekitar 30 tahun. Dia mengenakan kerudung tipis yang memperlihatkan sosok jahatnya. Penampilannya cukup untuk menjungkirbalikkan semua makhluk hidup. Pria manapun yang melihatnya akan merasakan jantungnya berdetak kencang. Setiap gerakannya, setiap kerutan, dan setiap senyumannya dipenuhi dengan godaan yang tak ada habisnya. Kaisar Iblis. Hati sentral bergetar. Kaisar Iblis dari lembah iblis langit dikatakan sebagai rubah berekor 9, rubah berekor 9 berdarah murni. Rubah berekor 9 berdarah murni adalah binatang dewa. Meskipun rubah berekor 9 tidak terlalu kuat di antara binatang dewa, ia masih sangat menakutkan. Hari ini, 3 eksistensi tertinggi di benua timur, Di Yi, Kaisar Bela Diri, Kaisar Iblis, dan Kaisar Mayat, semuanya telah tiba. Ini adalah kejadian langka yang hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun. Di daerah terlantar bagian timur, jumlah kaisar dapat dihitung dengan satu jari. Masing-masing dari mereka adalah eksistensi tertinggi. Tidak diragukan lagi, Kaisar Bela Diri, Kaisar Iblis, dan Kaisar Mayat Di Yi adalah yang terkuat di antara para kaisar. Meskipun penguasa langit iblis juga merupakan penguasa, dia lebih lemah dari mereka bertiga. Saat itu, penguasa langit iblis hanya menghentikan avatar Kaisar Bela Diri Di Yi. Sekarang, terlihat jelas bahwa tubuh asli Kaisar Bela Diri Di Yi telah kembali dari laut. Sebagai perbandingan, Sekte Jimat-Jimat terlalu lemah. Mereka hanyalah sepasang murid yang tidak berbakti. Kaisar Iblis pasti menertawakan kita. Kaisar Bela Diri Di Yi berkata dengan dingin. Apakah dia benar-benar murid pengkhianat? Mengapa rumor yang kudengar tidak mengatakan hal ini? Di Yi, kamu telah merebut garis keturunan 9 matahari dan esensi darah 9 naga. Apa yang kamu inginkan? Saya sangat penasaran. Kata Kaisar Iblis sambil tersenyum. Senyuman ini membuat jantung banyak orang berdebar kencang. Karena terkejut, mereka segera membuang muka, tidak berani menatap Kaisar Iblis. Ini juga karena setiap orang yang hadir memiliki kultivasi yang mendalam dan telah berkultivasi selama bertahun-tahun. Bahkan yang paling lemah di antara mereka adalah seorang penguasa alam dewa spiritual. Jika anak-anak muda itu melihat ini, mereka mungkin akan kehilangan akal dan tidak bisa melepaskan diri. Mata Kaisar Bela Diri Di Yi berbinar, tapi dia tidak menjawab. Kaisar Iblis memandang Di Yi dan tersenyum. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Lalu, seluruh tempat menjadi sunyi. Mata semua orang tertuju pada tangga. Di dalam ibu kota ras dewa bermata tiga, semua orang melihat ke langit, ke objek besar yang baru saja muncul. Itu kota kuno Providence. Hati, Lu Ming tergerak. Bas, tiba-tiba, seberkas cahaya muncul dari kota kuno Providence dan mendarat pada setiap pemuda jenius yang berpartisipasi dalam pertempuran Providence. Pada saat ini, dimanapun mereka berada, di reruntuhan manapun mereka berada, atau di area terlarang mana mereka berada, selama mereka belum mati, seberkas cahaya akan turun dari langit dan menyelimuti mereka. Kemudian, ruangan itu bergetar dan sosok itu menghilang. Di ibu kota, favorit surga itu menghilang satu persatu. Hal yang sama terjadi pada Lu Ming. Pilar cahaya bergetar dan sosoknya menghilang. Saat berikutnya, Lu Ming menemukan dirinya berada di platform besar. Lampu-lampu menyala di sekelilingnya dan sosok-sosok terus bermunculan. Lu Ming melihat Disen dan para elit lainnya dari Istana Langit Empyrean, Sekte Mayat Surgawi, Lembah Iblis Surgawi, dan Sekte Jimat-Jimat. Huan Zhen, Wen Qixi, Bai Qixue dan yang lainnya semuanya ada di sana. Mereka tersenyum dan berjalan ketika melihat Lu Ming.
Para jenius dari 4 kekuatan Tuan semuanya berkumpul sesuai dengan kekuatan mereka. Lu Ming, kamu baik-baik saja. Huan Zhen berjalan mendekat dan berkata. Tidak apa-apa, kali ini, aku benar-benar harus berterima kasih atas gulungan jimat prasasti itu. Lu Ming tersenyum pada Huan Zhen. Tanpa gulungan prasasti Huan Zhen, Lu Ming mungkin tidak dapat merebut tiang totem terakhir meskipun dia menggunakan seluruh kekuatannya. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, yang lain pasti akan mencoba menghentikannya. Bagaimana dia bisa merebut pilar totem? Dengan bantuan gulungan prasasti, dia mampu mengejutkan tiang totem itu. Oh, mata Huan Zhen berbinar. Apakah Lu Ming berhasil? Lu Ming, Wen Qingyi, Bai Chixue dan yang lainnya datang untuk menyambut Lu Ming. Lu Ming mengangguk dan menanggapinya satu persatu. Hahaha, Lu Ming, aku tahu kamu akan baik-baik saja. Sambil tertawa keras, si gendut membawa kapaknya dan berjalan mendekat. Ruan Tingting dan si gendut berjalan berdampingan. Lemak, Tingting, Lu Ming sangat gembira. Sejak awal pertempuran Providence, Lu Ming belum pernah bertemu si gendut dan Ruan Tingting. Sejujurnya, dia cukup khawatir jika terjadi sesuatu pada mereka berdua. Sekarang dia melihat mereka, dia tentu saja bahagia. Lu Ming, Tingting khawatir sesuatu akan terjadi padamu. Aku tahu itu. Apa pengaruh sampah-sampah itu terhadapmu? Si gendut menyeringai dan memandang istana Kaisar Surga dan lembah iblis langit dengan jijik. Sebelum pertempuran Providence, kedua kekuatan ingin membunuh Lu Ming tanpa ampun. Setelah mendengar kata-kata si gendut, beberapa kekuatan segera melontarkan niat membunuh dingin ke Lu Ming. Hal ini khususnya terjadi pada talenta tertinggi seperti Kaisar Surgawi. Mereka telah melihat Lu Ming membuat mereka lengah di ibu kota dan merebut tiang totem terakhir. Dia mengandalkan harta karun untuk membuatku lengah. Dia sebaiknya tidak menyentuhku dalam perebutan takdir nanti. Kalau tidak, aku pasti akan membunuhnya. Luo Tian berkata dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menatap Lu Ming. Benar, aku akan membunuhnya juga. Orang lain berbicara dengan dingin. Dewa Kaisar tidak mengatakan apa-apa, tapi matanya dingin. Pertempuran belum berakhir, masih ada tahap kedua, pertempuran takdir. Dia mungkin tidak bisa mempertahankan keberuntungan yang telah dia raih sebelumnya. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak peduli dengan tatapan orang-orang ini. Ayo naik tangga dan menuju ring pertarungan. Seseorang berkata dan melangkah maju. Di depan platform ini, ada tangga besar yang menuju ke atas. Beberapa orang sudah mulai melangkah maju. Kemudian, semua kekuatan melangkah maju. Faktanya, meskipun beberapa kekuatan besar dijumlahkan, mereka tidak memiliki banyak orang. Sekte Jimat-Jimat memiliki lebih dari 1.000 orang yang telah berpartisipasi dalam pertempuran Providence, tapi sekarang, hanya tersisa kurang dari 400 orang. Saat itu, Istana Langit Empyrean memiliki hampir 10.000 orang yang telah berpartisipasi dalam pertempuran Providence, termasuk para prajurit kematian. Sekarang, mereka hanya memiliki 2.000 orang lebih. Bisa dikatakan mereka menderita banyak korban jiwa. Sekte Mayat Surgawi hanya memiliki kurang dari 2.000. Lembah Setan Langit sedikit lebih baik, dengan hampir 2.000 orang. Tentu saja, sisanya kurang lebih mendapat beberapa peluang. Beberapa di antaranya bahkan mendapat peluang besar. Selama mereka bertahan, prospek masa depan mereka tidak terbatas. Semua orang menaiki tangga tetapi Lu Ming segera melihat fenomena aneh. Misalnya, sisa prajurit bunuh diri dari Sekte Mayat Surgawi dan Istana Kaisar Langit dapat menaiki tangga dengan sangat cepat. Tubuh mereka ringan dan lincah. Adapun para jenius terkenal itu, kecepatan mereka jauh lebih lambat. Seolah-olah mereka sedang membawa gunung besar di punggung mereka. Setiap langkah sangatlah sulit. Konon semakin tinggi nilai keberuntungan seseorang, maka semakin besar juga tekanan yang dihadapi saat menaiki tangga. Akan lebih sulit untuk berjalan. Di sampingnya, kata Huan Zhen. Lu Ming tiba-tiba menyadari. Tidak heran. Orang-orang yang berkorban itu bertugas menjelajahi beberapa tempat berbahaya. Harta apapun secara alami akan menjadi milik para elit. Orang-orang yang berkorban ini tidak memiliki banyak nilai nasib, jadi mereka secara alami ringan dan cepat. Di tangga dan di sekitar ring pertempuran, petinggi dari 4 kekuatan menatap ke arah tangga tanpa berkedip. Seseorang datang. Seseorang tiba-tiba berteriak, dan mata banyak orang berbinar. Seorang pria muda berjubah merah darah dengan mata kusam menaiki tangga dan melangkah ke panggung pertempuran. Dia adalah seorang pejuang kematian dari Sekte Mayat Surgawi. Ketika dia melangkah ke ring pertarungan, sebuah buku takdir muncul di depannya. Kitab takdir berubah menjadi cacing kecil dan muncul di atas kepala pemuda itu. Namun, saat berikutnya, cacing kecil itu hancur, dan seberkas cahaya tiba-tiba muncul di atas kepala pemuda itu. Dengan sekejap, pemuda itu diteleportasi dan muncul di kursi di area Sekte Mayat Surgawi. Tidak ada yang terkejut. Pada fase pertama pertempuran Providence, peta akan berubah setiap saat. Namun, pada fase kedua, peta kota kuno Providence akan berubah setiap saat.
Kematian Sekte Mayat Surgawi ini jelas tidak memiliki nilai keberuntungan yang cukup dan telah dieliminasi terlebih dahulu. Untuk lolos ke babak berikutnya dalam pertarungan memperebutkan Providence, seseorang harus mendapatkan sejumlah nilai Providence tertentu. Jika nilai yang dimiliki seseorang tidak memenuhi standar, maka semua nilai takdir yang diperoleh sebelumnya akan hilang dan terbuang sia-sia. Seseorang akan dikirim ke tribun dan dieliminasi terlebih dahulu. Hal yang sama terjadi pada setiap pertempuran di Providence. Setelah itu, semakin banyak orang yang datang. Namun, yang muncul semuanya adalah orang-orang dengan nasib yang sangat rendah. Kitab takdir berubah menjadi serangga dan kemudian runtuh, diteleportasi. Jumlah orang yang berada di tribun perlahan meningkat. Pada awalnya, sebagian besar dari mereka adalah pejuang kematian, diikuti oleh beberapa pemuda jenius dan pakar kebanggaan surga. Buku takdir seseorang memadatkan seekor ular kecil yang berkali-kali lebih besar dari cacing kecil sebelumnya. Namun, tetap saja runtuh dan tersingkir lebih awal. Ribuan orang tersingkir. Tiba-tiba ada kilatan cahaya. Kitab takdir seorang pemuda berbaju hijau runtuh dan berubah menjadi ular piton raksasa. Ular piton raksasa itu mengaum dengan megah. Itu jauh lebih kuat dari serangga kecil dan ular sebelumnya. Apalagi ular piton raksasa itu tidak roboh. Benda itu masih melayang di atas kepalanya. Dia tidak diteleportasi ke tribun, tetapi tetap berada di ring pertarungan. Ular takdir. Hanya mereka yang memiliki takdir lebih dari 3.000 yang bisa berubah menjadi ular. Hanya dengan begitu mereka dapat mempertahankan nasib mereka dan memasuki pertempuran demi nasib. Seorang lelaki tua di istana ilahi Kaisar Surga berbicara. Pria muda itu sangat gembira. Jika Lu Ming ada di sini, dia pasti akan mengenali pemuda ini. Dia adalah Qin Qingshan, yang menduduki peringkat 999 dalam daftar 1000 talenta teratas. Dia nyaris lolos ke babak berikutnya. Para pemuda berikutnya semuanya mampu mengubah nasib mereka menjadi ular piton. Ular piton raksasa itu berputar-putar di atas kepala para pemuda ini, dan itu cukup spektakuler. Pada akhirnya, lebih dari 1000 orang mampu berubah menjadi ular piton. Mengaum. Tiba-tiba, suara gemuruh bergema di seluruh area, menarik perhatian semua orang. Naga banjir sepanjang 3 meter muncul di atas kepala seorang pemuda. Itu lebih agung dan kuat daripada ular piton. Nasib berubah menjadi naga banjir. Hanya ketika nilai keberuntungan seseorang mencapai 10.000 atau lebih, keberuntungannya dapat berubah menjadi naga banjir. Nilai keberuntungan, 3.000 hingga 10.000. Keberuntungan menjelma menjadi piton. Dari 10.000 hingga 100.000 poin keberuntungan seseorang akan berubah menjadi naga banjir. Ketika nilai keberuntungan seseorang mencapai lebih dari 100.000, seseorang dapat mengubah keberuntungannya menjadi naga. Panjang naga akan berbeda tergantung pada jumlah keberuntungan. Berawal dari pemuda ini, tahapan takdir berubah menjadi naga banjir telah dimulai. Huff, Sekte Jimat-Jimat, aku tidak menyangka kamu masih memiliki banyak murid yang masih hidup. Kepala keluarga Wang memandang ke arah Sekte Jimat dan mengejek. Sekarang, sudah cukup banyak murid Sekte Jimat yang muncul. Bai Sijin dan yang lainnya sedikit lebih tenang. Saya sudah mengatakannya sebelumnya. Para murid Sekte Jimat-Jimat saya memiliki peluang mereka sendiri. Bagaimana mereka bisa mati dengan mudah? Sepertinya banyak dari kalian yang hilang. Bai Sijin mencibir. Hehe, yang terpenting adalah melihat berapa banyak dari apa yang disebut jenius tak tertandingi dari Sekte Jimat-Jimat yang bisa bertahan. Patriark klan Wang mencibir. Mereka yang mampu berubah menjadi naga pastilah yang terbaik. Itu karena pemuda yang berubah menjadi naga adalah seorang jenius tingkat dewa. Favorit surga yang muncul kemudian adalah inti dari sekte tersebut. Astaga, kenapa berat sekali? Pada saat ini, Lu Ming juga telah menaiki tangga. Namun, dia merasa seolah ratusan gunung menekannya. Sulit baginya untuk bergerak. Dia harus menggunakan banyak kekuatan untuk mengambil satu langkah. Lu Ming mengertakkan gigi dan memanjat dengan susah payah. Di tangga, Lu Ming melihat Disen, Sue Jianyi dari Sekte Mayat Surgawi, dan seorang pemuda kekar dari Lembah Setan Langit. Mereka juga berjalan sangat lambat, tubuh mereka sedikit gemetar. Lemaknya juga sangat lambat, tetapi secara relatif, dia jauh lebih cepat daripada Lu Ming. Hahaha, Lu Ming, kenapa kamu lambat sekali? Aku akhirnya melampauimu. Pria gendut itu menyeringai bahagia. Lemaknya bergetar saat dia berjalan maju selangkah demi selangkah, di depan Disen dan yang lainnya. Ada juga satu orang yang lambat, dan itu adalah Bai Chiksue. Namun, dia sedikit lebih cepat daripada si gendut. Huan Zhen juga berada di belakang Bai Chiksue. Ruan Tingting, sebaliknya, sedikit lebih cepat dan hendak mencapai puncak tangga.